Bahrain punya ambisi, mereka datang dengan plan yang jelas, coba untuk bisa nggak cuma mencuri poin, tapi mereka punya possibility untuk bisa meraup 3 poin. Ini yang harus dicegah. 4-2-3-1 mereka sempat membuat Jepang juga kesulitan 60 menit. Sebelum akhirnya Daichi Kamada bisa, ini juga Daichi main bagus banget di GBK menghadapi Indonesia, dan harapannya tentunya kita bisa setidaknya di lapangan tengah tampil lebih kompetitif, karena di situ Bahrain akan coba untuk menutup dengan 5 pemain mereka. Dan kita akan tengok potential line up yang akan ditampilkan oleh Patrick Kluivert di pertandingan kedua dia sebagai pelatih kepala. Siapa yang mungkin akan ditampilkan di lapangan tengah terus menjadi pertanyaan besar. Kalau di sini kita lihat ada Pelupessy yang sepertinya berpotensi akan berdampingan dengan Tom Haye. Komentarnya tentunya dari UK dulu mungkin. Iya, ini sih formasi yang oke ya secara umum ya. Walaupun masih bisa diperdebatkan di beberapa tempat seperti Joe, juga di situ ada Ivar Jenner juga yang tadi dikatakan Rio lebih firm sebenarnya untuk mengawal Tom Haye, tapi kalau dia nggak dicoba sekarang seperti tadi dikatakan oleh Yusa bahwa ini pemain yang kita butuhkan sebenarnya untuk sebagai pekerja kotor lah ya, yang bagian cuci piring gitu di tengah ya. Jadi ya make sense lah. Kemudian di depan juga Ragnar balik lagi sama Ole. Ini mungkin nanti komposisinya lebih ke 3-4-2-1 mungkin ya. Ole dan juga Marcelino mungkin lebih mengancam ya kalau berada di belakang striker ya. Ratnang pun mungkin yang nanti yang lebih banyak suruh menjelajah ya untuk sebagai istilahnya shadow ya. Kalau dia sendirian kan untuk menghadapi Bahrain di belakang yang cukup solid memang perlu support juga dari second line-nya gitu. Ya, Yusa sendiri lihatnya dengan potensi line up ini, apakah Yusa punya penilaian berbeda, punya pemain pilihan yang beda misalnya untuk di posisi Pelupessy, di posisi dari Rido, atau misalnya Ragnar mungkin juga belum mulai langsung sebagai starter? Kalau dari lihat formasi ini kan kita berarti lebih mainnya defend to counter ya, dengan 3 back, terus 4 gelandang dan 3 striker. Tapi yang menariknya mungkin Eliano kalau dari aku sendiri ya, karena Eliano dari kemarin pas babak kedua dimainin bagus ya. Itu bagus menjadi shadow striker. Dia bisa eksploitasi juga di lini tengah, kreatif juga, dan dia bisa menciptakan ruang buat mencetak gol, sayangnya ditepis oleh kiper dari Australia. Jadi mungkin di posisinya Marcelino aku taruh Eliano dan menjadikan shadow striker, dan seperti Om Yuki tadi, Ragnar sama Ole yang jadi 2 pemain di depan gitu. Sabto sendiri punya pemikiran berbeda mungkin? Menarik sih kalau tadi Eliano ya. Kalau di belakang misalnya Justin Hubnernya dikhawatirkan akan mudah terpancing, bisa jadi si Rizky Ridho main di sisinya Justin, Kevin Dix turun di posisinya Ridho, di kanannya Sandy Walsh, bisa juga dia jadi wingernya gitu ya, si Sandy Walsh-nya di situ, bisa juga opsi seperti ini. Tapi kalau melihat seperti ini pun ya sudah masuk kalkulasi yang cukup oke sih menurutnya. Ya Eliano tadi depan bisa gantiin Marcelino. Kalau kemarin kan ujian untuk Eliano mungkin tidak terlalu tampak ketika Australia udah sit back kan. Australia udah nggak terlalu ngotot untuk bisa melakukan counternya, untuk memegang bolanya, sehingga kita seperti diberikan ruang yang cukup bebas untuk bisa berkreasi. Makanya lumayan keluar kan pemain kita untuk mengkreasikan serangan di sepertiga terakhir gitu. Nah ini kalau start dari awal dengan postur pemain-pemain Bahrain yang seperti itu, yang besar-besar, physical appearance-nya bagus-bagus, duel udara, duel bawahnya juga kuat, punya speed yang bagus juga. Apakah bisa keluar juga? Ya tentu kita harapkan Eliano bisa melakukan itu gitu. Si Ragnarnya, kalau saya sih Ragnarnya di kanan, Eliano di kiri, oleh Romninya di posisi Marcelino. Valen, lo ngeliatnya kayak apa nih? Saya melihatnya ya kalau ini oke lah, harus dicoba nih ya, karena gue sebenarnya juga kalau ditanya Nathan waktu itu sama Ivar, terus sama Ricky Kambuaya, gue emang belum dapat gambaran yang pas untuk yang bisa cover seorang Tom Haye. Sementara gambaran Tom Haye ini gue udah paham banget lah pemain seperti ini. Ini pemain yang memang skillful, visioner, tapi jangan paksa dia untuk nyegat bola atau kemudian bertahan ya, ngeblok lawan. Karena tipe yang begini ngeblok lawan pasti kartu. Karena dia nggak biasa untuk yang fight bisa ngambil tapi bersih gitu. Terus dia harus belajar sama lu, Len. Kan lu biasa ngeblok lawan. Nah, gua memang udah bermain di berbagai posisi. Waktu 30 kg yang lalu, itulah gue. Pengumpan-pengumpan.
begitu mulai berat, kasih buat tabrakan dah gua. Jadi gua bisa cover pemain yang mainnya seperti itu di level fan football ya. Tapi gambarannya gue belum ketemu tuh. Dan pemain yang cover ada dua menurut gue. Ada yang memang tipikalnya Roy Keane atau Gattuso, ada yang tipikalnya Sergei Busquets. Yang nggak mesti lu juga nabrak-nabrak. Nggak perlu sliding. Tapi lu konsisten, faithful, setia, lu di situ aja. Kayak Rodri juga gitu mainnya. Iya, lebih lu taktis kuasain gitu. aja di situ, lu nggak terlalu terpancing untuk ikut sampai terlalu ke depan, tapi lu juga selalu disiplin di titik itu karena pada saat lu bola rebound dari belakang perlu lu ada di situ kan, harus ada lu di situ. Lawan lagi Tom Haya lagi ke depan, lawan nyerang duluan. Kalau nggak ada Firmino yang striker rajin untuk rebut bola juga, kan pemain tengahnya harus kerja keras. Harus ada dia di situ dan risiko kartu kuningnya nggak gede. Tapi kalau Gattuso sama Roy Keane ya ada juga. Pokoknya lu nggak bisa lewatin ke belakang kalau lu masih ketemu gue. Nah, dua tipikal itu bahkan gue belum lihat untuk nemenin kalau Tom Haya yang memang Justin sebenarnya ditampilkan. Justin sebenarnya sih. Hubner Nah, sih. malah Hubner harusnya ya. Iya. Karena kalau lihat dari Pelupesi, dari Nah, Jenner, Pelupesi ini itu gue belum lebih pernah ke- kan. Maksudnya Iya. berarti kan harapan gue si Joy Pelupesi ini bisa seperti yang diantara dua opsi tadi tuh. Cuman kan kemarin pun dia belum ditampilkan. Nah, dengan ini ditampilkan, siapa tahu bisa seperti itu ya Tom Haya akan enak. Beruntung sekali kalau kita ingat yang gue bilang tadi Nigel de Jong kan. Maksud itu kan yang ini kerja keras dia, pemain siapa dulu depannya dia? Zaman itu kan gengnya Robben ya. Van Bommel. Van der Vaart. Van der Vaart dan dia malah Iya, double sama Van Bommel kan. Van Bommel. Ya. Walaupun dia adalah mantunya Van Marwijk ya. Anjir jadi ngomong ini itu. Enggak, maksudnya membuktikan gua no issue sama Belanda. Gua fans Belanda tetap gue inget-ingetin itu ya. Jadi malah dia dua kan seperti itu gitu. Nah, Apa di era sebelumnya. tapi kita kalau inisiatif menyerang, ya menurut gue emang ini yang paling patut untuk kita coba. Dan gue tadi lihat, gue baru ngeh nih, lo kan pasti udah pada ngeh ya. Posisi kita nih, either kita bisa ngambil peringkat 3 atau kita bisa paling bawah loh ini. Bisa. Iya. Karena ternyata kita Bahrain Cina nilainya sama. Iya, makanya no mistakes harus. Kan tadi bilang kalau nggak peringkat 2, 3, 4 gagal. Gagal. 3 itu kesempatan. Nah, ya makanya jadi maksud gue tadinya gue udah pikir ini mah 3-4 lah. Enggak juga. Pas gue lihat ini 3-4 juga belum tentu nih. Kalau kita nggak bisa 3 poin besok, bosku. Harus menangkan tim lain, harus menangkan results dari tim lain kan. Ini dia klasemennya yang tadi Nah, masuk lo barang. khawatirkan gitu kan. Posisi dari Indonesia yang perolehan poinnya sama-sama Bahrain sama Iya. China gitu dan ini menjadi Nah nggak berarti boleh gini, ada kalau Jepang kesalahan. Arab kita berharap Jepang menang berarti. Iya. Jepang harus Iya, kita Jepang. harus Jepang. Jadi menang Arab semua. stay di 9 poin. Iya, Arab Jepang tuh harus udah menang pasti di semua. 3 sih. Tinggal rebutan terus Iya, 4 aja. enggak mas gue ini kan berarti kan Arab kita hitungnya kalah lah mudah-mudahan kan. Iya. Ya. Tiongkok Australia kita berharap ya. Australia. Ayo. Australia. Jadi sekalian Australia menang. Jadi 1-2 udah ada Iya. Jepang sama Iya. Iya, memang. Iya. Australia aja. Iya. Memang di atas kertasnya awalnya begitu kan. Jepang, Australia, Arab Saudi di 3. Dan ini udah begitu udah balik lagi tuh si Harvey ya. Siapa namanya? Nama pelatihnya? siapa? Pelatih Arab. Oh, Harvey Rena. Iya kan? Bener kan? Harvey harus enak. Adi yang ngomong. Susah banget itu. Alfrena. Ya kalau Harvey yang lain kan Nyanyi dong. bukan lagi sidang. Oh, Maleholo. Lu jadul. Dia Maleholo. Harvey yang sekarang bukan yang lagi nyanyi. Parah banget, nih, jadul banget gila. Pantesan nggak mau punya sosmed. Harvey Maleholo. Anak sekarang nggak tahu Habis tuh itu siapa. Mus Mujiono. Faris RM gimana tuh kabarnya? Ya, jadi yang berat, jangan lihat klasemen juga dah ya. Iya, Malah jadi kepikiran. Yang nggak lihat mau ngelihat juga kepikiran lah besok gimana caranya. Lu harus menang gimana. Pokoknya di segala cara lah. Kalau perlu itu penonton sampai sentel ban lah. Biar bakar itu semua semangatnya. Wah benar seru banget itu. Seru. Karena ya itu tadi Mas Wen keadaannya nggak terlalu optimal, kita nggak terlalu yakin juga dengan apa yang coba ditawarkan oleh Kluivert. Dan tadi gue juga menarik ya tentang Eliano Reinders karena Johnny Jansen aja pelatihnya di PEC Zwolle juga bingung gitu. Dia mau main di wingback Gimana? Apa tapi, fullback gitu. Nggak, resultnya Reinders. Iya. Karena dia setiap dia main di Tanggung, posisi tanggung, kan? wingback Tanggung, ya. Timnya juga nggak mendapatkan hasil, perannya dia juga agak minimal. Terus kalau dia main di 11 juga nggak terlalu optimal juga. Jadi Di fullback, masih belum di tahu fullback lebih juga parah dia. lagi kan. Main di fullback lebih parah lagi, banyak banget gol masuk dari sisi kanan juga. Iya, ya telat dia Iya, suka. tapi kalau misalnya dia nggak diberikan tanggung jawab untuk track back
itu mungkin akan lebih positif kayak yang lo bilang Yusa dengan apa yang dia punya ya dari segi skill setnya, karena kalau di Paxwell juga kalau kita lihat kan dia belum bisa terlalu optimal tuh untuk menjalankan tugas yang di posisi wingback itu yang sebenarnya dia disuruhnya gitu kan. Aku juga selalu udah bilang sih di YouTube channelku, dia tuh pemain yang ya itu tadi kreatif, maksimalnya malah di belakang striker. Iya, jadi shadow striker atau attacking midfield. Jadi dia tuh kualitasnya dribble terus kreatif, jadi ya kita harus gunain potensial dia lah. Dan kalau di Paxwell sekarang kan dia bermain di wingback, right wingback, dan itu juga bukan posisi yang aslinya dia, baru kalau nggak salah musim ini baru dia bermain di situ. Jadi ya itu kita harus gunain potensial Eliano. Dan bola kayak Tom Hai itu kalau emang dia masih yang dimainin duluan, kan lagi ada juga tuh, nggak tahu gue siapa yang ngangkat tuh narasi yang katanya jangan selalu mengandalkan Tom Hai, ada juga kan lagi rame itu. Bukan gue ya, nggak, gue paling senang tipikal kayak Tom Hai, tapi tipikal pemain ini adalah tipikal yang begitu dapat bola lu percaya dia sama dia. Jangan banyak ball position, dia dapatnya belakangan. Karena dia tipikalnya justru lu kasih ke dia biar dia yang goreng, ngatur, set up semuanya, dia masak lah istilahnya ya. Gitu loh. Dan saat gue pegang, lu semua siap-siap aja deh. Either lu yang gue kasih, lu nggak perlu mata gue ngeliat, pokoknya bakal gue kasih. Kayak Vigo ya menurut lu ya. Ya itu benar, di outlet itu juga gitu kan. Dia outlet dia cepat, ya kan? dia Nah, gerak, berarti kan dia passing cepat. berarti kan perlu teman-teman yang juga mengerti Satu bahwa wavelength. Sekarang udah wavelength belum? Yang wavelength sama dia siapa sekarang? Ragnar Oratmangun. Terus kalau kanannya Romani bisa, kanannya ya kalau pemain-pemain satu lagi berarti kayak siapa? Verdonk juga bisa kan. Untuk lebih tampil betul, dia tinggi masuk. gitu. Iya. Berarti yang nemenin dia tadi Pelupesi sama Ivar di tengahnya atau Ivar. Enggak, maksud gue tiganya. Kalau pakai 4-3-3 ya, kalau ini tadi kan 3-4-3. Oh, ini 3-4-3. Iya. Kalau pakai 4-3-3 ya, mungkin Eliano Pelupesi sama Ivar untuk cover si Tom Hai menurut gue ya. Ya emang menurut gue tuh tetap emang Xavi, Xavi, Andres Iniesta, Busquets. Harus 3. Kalau mau main berarti yang indah ya. Ini kan kita tuntutannya katanya mau indah sama menang nih. Dua skillful. Gak bisa milih ya, harus dua-duanya. Hah? Gak bisa. Kevin Dix bisa inverted juga, Ya Kevin Dix kan bisa kayak si Jordi Alba. Ya. Ini kan si pemain Brasil siapa dulu? Barcelona kanan. Dani Alves. Nggak sangkatan ya Dani Alves sama Alba ya? Seangkatan itu. Ya itu kan. Nah, maksud gua kan harus yang begitu kan kalau mau emang kita horny kan nontonnya kan. Maksudnya kayak gitu kan. Lo enggak bahas apa dong paling gampang. Bener gak? Kan penonton kita pengen disuguhkan orgasm. Yang akhirnya kita dapat orgasm dengan nonton bola kan. Iya. Ya berarti kan pilihan dan ininya harus ada dong Mas Aryo. Kayaknya sekarang ngelihat klasmen tadi harus menang dah. Bodoh amat mainnya kayak udah enggak perlu orgasme sama cantik ya. Yang penting menang kalau sekarang. Iya. Kalau pertimbangannya yang penting menang, ya lu harus tahan diri lah untuk agresif. Maksudnya terlalu agresif gitu ya. Harus nimbang-nimbang juga. Kalau kita bisa ambil poin di awalan yang bagus gitu, bagus. Tapi kalau kita udah ukur nih kayak agak sulit nih, kita harus kendorin dikit supaya mereka yang gantian neken. Karena kalau kita neken terus capek juga begitu pas semua pemain-pemain kita udah masuk dalam perangkap begitu. Karena kan Bahrain ini kan punya long through yang bagus ya, bola-bola directnya itu bagus ke backline kita. Itu bahaya. Tapi gitu. juga ego dari pelatih-pelatih sekarang Stres juga agak stres gue besok bener. Ego dari pelatih sekarang gitu, kayak misalnya Ange Postecoglou. Ya, Kluivert kan disciple-nya dia di Roar pernah bersinggungan gitu. Terus lo lihat Ruben Amorim, mereka sudah punya filosofi yang mereka punya gitu. Apakah Kluivert bisa merubah agak pragmatis melihat adanya kemungkinan Bahrain akan juga tampil berbahaya gitu, atau dia tetap stick ke apa yang dia mau, dia pengen, dan dia kekeh dengan itu gitu? Ya, gue berharap sih di sini peran Alex Pastur lebih maksimal ya, lebih dominan lah ya, lebih take action lah ya. Kalau kemarin kan Alex Pastur lihatnya gesturnya cuma mojok aja gitu kan ya. Mungkin dengan beberapa cuplikan video yang kita lihat, Alex Pastur mulai mimpin latihan. Gue harap ide-ide dia lebih banyak dipakai gitu ya. Kalau dia kan lebih taktikal ya. Semoga aja dia bisa lebih lebih tajam lagi dalam membuat pertimbangan taktis ya. Karena ya tadi Hario bilang dengan papan klasmen yang seperti itu ya, kita kok agak terlalu
ini juga ya, gegabah kalau bisa mainnya total menyerang gitu ya, karena dengan artinya kita nggak mempertimbangkan kalau Bahrain juga punya potensi ngejutin kita juga gitu. Dan dia butuh poin juga kan? Oh iya pasti. Iya. Sama, dia masih dia chance perlu sama. menang. Dan mereka ngerasanya bisa menang juga lawan kita. Iya. Tapi Bahrain ini kayak kita datang ke Australia kan, paling nggak ada 1 poin lah minimal gitu kan? Iya. Iya nggak sih? Bukan untuk mati Kalau 3 buat poin dia juga draw, kan? Dia ya dia pengen masih 3 poin punya. pasti. Iya, Tapi dia pengen 3 poin. kalau dia mau lompatannya. Malah bagus kalau dia mau 3 poin, maksud gue dia berarti Tapi bisa kecolongan juga. Kalau dia mau 1 poin, itu yang kita Defense to yang counter dia. Dia pasti defense to counter dia. sama guling-gulingan. Iya itu. Bahaya itu kalau dia Dark arts. bikin gol dulu. Nah, itu Nah, drama iya. itu kejadian pasti Iya, tuh. Sama pasti. Jangan sampai dia bikin gol dulu gitu. Gimana caranya tuh kalau dia nyerang gawangnya kita pindahin aja gimana tuh? Nah sekarang untuk lo semua nih dengan Yeah. apa yang tadi udah kita tonton dari awal, dengan bagaimana kita lihat reaksi di latihan para pemain dan juga Kluivert yang sudah memberikan statement potensinya untuk besok dari lo semua, apakah ada keyakinan 3 poin ini bisa diraih atau justru oke 1 poin kita bisa lihat ke match berikutnya seperti apa? Kalau Kan lo tegang. iya gue tegang lo dulu deh pada. Kalau dimulai dengan kehati-hatian, kalau dimulai dari ketidakyakinan, kalau dimulai dari statement-statement yang justru seakan-akan belum yakin, menurut gua malah ada bagusnya. Sehingga kita dalam teori konspirasi ekspektasi gua kita tahu bahwa kita semua nggak yakin nih. So, Iya, ya. kita harus buat sesuatu sehingga ketidakyakinan kita itu bisa kita wujudkan menjadi sebuah kemenangan. Underdog mentality yang sempat mungkin luntur ya di match Iya. lawan Australia. Iya, Karena dan- approach-nya agak beda tuh. Benar sekali. Dan setelah itu kan gua nggak tahu apakah trendsetnya benar apa enggak, tapi kan ada statement dari Coach Patrick yang mengatakan bahwa lawan Bahrain pun akan menjadi partai yang sangat sulit untuk kita menangkan. Gitu. Walaupun yang terakhir tadi wawancaranya kita memang harus 3 poin gitu. Iya. Tapi komentar-komentar sekarang menunjukkan bahwa was-was ada di tim kita. Iya. Tidak yang benar-benar yakin yang akan bla 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 bla. Dan sorry to say nih, dan jangan marah sama gue ya. Gue cuma baca komentar-komentar lawan Australia, termasuk dari beberapa pemain kita. Datang dengan ngomong kita mau 3 poin. Iya. Kita mau 3 poin. Kita mau 3 poin. Iya, Tapi iya. ternyata akhirnya kalah. Dan kita belum dengar statement mereka waktu kemarin kok yakin 3 poin, kok akhirnya lu kemarin kalah Nggak dapet gitu. gitu ya. Misalnya, nah sekarang gue lihat semua lebih hati-hati, lebih mawas diri. Paling kemarin jalan ke Senayan City doang, yang ketahuan di sosmed, ya kan. Mereka makan di mana ya kan. Kayaknya perginya satu-satu tapi ngumpul di satu tempat supaya jangan terlalu bareng-bareng gitu. Dan itu menurut gue akan lebih tim kita akan lebih jaga-jaga untuk bisa meraih kemenangan. Kalau gue sih 1-0 aja cukup lah. Iya, gue bilang juga tipis, sulit, nggak akan menjadi game yang mudah buat kita karena Bahrain selalu nyebelin kalau bermain. Ya tadi gue bilang ya, postur mereka selalu menyulitkan kita dalam berduel, kecepatan mereka manfaatin wings. Tadi UK bilang lempar bola di belakang defense. Kalau kita maju banget, itu bakal menjadi bahaya sekali buat kita. Kalau mereka cetak gol duluan, kita bisa comeback apa enggak. Banyak faktor-faktor yang membuat kita jadi lebih hati-hati, jadi lebih Waspada. bukan ragu sih ya, maksudnya tidak seoptimis sebelum melawan Australia kan. Kita pikir 6 points in the back automatic win gitu kan. Yang ingin gue bilang, ketika kemarin kita ke sana kita tetap bisa menahan mereka imbang, artinya di Jakarta kemungkinan kita menang besar dong. Kan nggak auto win juga. Segala macam kita memasuki laga kan seperti itu. Lawan China, wah Cina habis dibantai 3 kali, pasti kita menang. Lawan Cina enggak juga gitu. Lawan Australia comparison yang diangkat, market value kita tinggi segala macam, kita udah satu level sama mereka, di lapangan ternyata enggak juga gitu. Jadi ya balik lagi, ya game itu akan sangat menentukan. Gue nggak peduli mainnya seperti apa, yang penting kita menang. Yusa yang besok mau nonton di Gelora Bung Karno. Ya, yang penting jangan kebobolan duluan. Apalagi di menit-menit awal. Jadi Kenapa lo takut banget dengan kebobolan duluan? Apa kalau khawatir dengan reaksi Bukannya kalau di menit awal malah banyak waktu buat balesnya. maksudnya kebobolan ya di menit awal, habis itu kita komunikasinya nggak bagus. bisa Kebobolannya jadi- kartu merah penalti lagi. Wah, berat habis banget. itu Lu kita ngomong gitu kalau bener lu Harpa lagi rame nih. Habis ini Haryo lagi. Kita nih pandit lagi disorot. jadi semoga nggak Pamit-pamit kebobolan tadi. di
menit awal, terus komunikasi sih yang penting. Apalagi ya pemain-pemain harus belajar dari match sebelumnya, yaitu komunikasi yang di pertandingan lawan Australia itu masih sangat kurang, yang membuatkan kita juga ya permainannya nggak jalan, apalagi di lini tengah gitu. Jadi komunikasi yang penting, terus ya itu jangan kebobolan dulu pokoknya. Dan ya kita harus walaupun attack juga berpikir tentang transisi defense-nya itu. Balance-nya ya. Balance-nya harus pas itu ya. harus pas. UK. UK ini sorry ya, gua tambahin dikit. UK ini udah mengalami yang namanya fluktuatif sebagai komentator. Waktu Luis Milla dia punya komentarnya sendiri. Waktu awal STY dia digoreng dah dia pokoknya. Lutut. Lama-lama dia mulai diterima lagi. Sekarang masuk Coach Patrick beda lagi. Jadi dinamika pundit nih sekarang nih memang seru sekali ya. Lu udah ngalamin yang digoreng, lu udah ngalamin yang didukung gitu ya, UK ya. Makanya nih jawaban lu nih akan menentukan nih. Gue gini Len, kemarin kan nggak sengaja gue nemukan manuskrip gue ketemu Patrick Kluivert 28 tahun Oh lalu. yang foto lu ya. Jadi gue nggak tahu ya kok tiba-tiba bisa random gue buka-buka rak sepatu gitu nemu foto itu. Buka rak sepatu, bukan buka album foto. Bukan. Jadi gue taruhnya di rak sepatu. Lu nggak mau cari duit ya? Yang lu umpetin dari istri lu ya? Karena foto-foto lama itu Len. Oh, lu taruh di boxnya. Kan, box sepatu. Iya kayak biasa naruh kita tag-tag gitu. Di dalam sepatu ya. Iya, 28 tahun lalu. Jadi kelihatan lah umur gue berapa kan. 28 tahun lalu gue kok tiba-tiba dapat manuskrip itu, maka gue bilang manuskrip kan sangat lampau sekali. Gue nggak kira saat itu dan sekarang tiba-tiba orang itu jadi pelatih kita gitu loh. Kok itu beriringan dengan setelah kita kalah dari Australia. Gue nggak tahu tuh koneksitasnya di mana gitu. Nah, kembali ke tadi pertanyaan lu gue tentu berharap ya kita bisa bikin gol lebih awal. Sama nih. Bikin gol, kalau tadi kan jangan sampai kebobolan. Oh, sorry. Kalau gue bikin gol lebih awal. Karena kalau kebobolan lebih dulu, gue tadi mungkin mau nyambung apa yang katakan Yusa ya. Itu efek traumanya. Kalau kita kebobolan lebih dulu, efek traumanya. Tapi kok itu nggak pernah berubah ya dari masa ke masa gitu. Karena itu yang menjadi kendala yang harusnya bisa dirubah. Misalnya dengan roster yang baru, dengan experience players dari Europe, dengan pelatih yang juga sekarang punya experience sebagai pemain dengan pressure yang luar biasa gitu. Gue nggak tahu apakah itu kutukan, apakah itu kearifan lokal, atau apakah itu memang kultur kita ya, kayak seperti itu stigmanya kan. Tapi faktanya kita ngalamin itu Jadi gue berharap besok kita bisa ambil gol duluan, kita punya confident, kita bisa control the game gitu kan. Kalau lu bikin gol pasti lu bisa control the game kan. Paling nggak lu punya deposit 1 gol lah. Tapi kalau lu kebobolan dulu, itu PR tuh. Gue nggak tahu apakah para pemain ini kita punya mental untuk comeback. Itu yang gue agak sanksi. Makanya bagaimanapun caranya kita harus inisiatif dulu permainan di awal untuk bisa buka banyak peluang bikin gol dan kita bisa convert. Itu yang paling penting sih menurut gue buat besok. 1-0 cukup lah. Setelah itu kita mau bertahan gitu, parkir pesawat juga nggak apa-apa lah. Pokoknya kita ujung pertandingan kita bisa menang udah. Lu jangan main bilang parkir pesawat UK. Lu tahu di Terminal 3 udah ada perubahan parkir pesawat? Lu kira murah parkir pesawat? Ya sekarang at all cost kita datangin maksud gua kan kenapa orang pada protes main parkir pesawat, padahal parkir pesawat tuh mahal loh. Aneh banget. Nih ada yang ngasih 50.000 dari bener kan suruh baca kan gua? Ya, suruh baca. Dari kardusdomba@gmail.com. Wavelength sama dengan panjang gelombang. Akan ada interferensi, entah destruktif atau konstruktif. Wavelength sama supaya tidak destruktif. Wavelength bukan wavelength. Makanya kok dia length tulisannya. Wavelength. Wavelength bro. WAVELINK. Yeah. Wavelength. Dan ini malah panjang gelombang. Jadi gini, memang rencananya ini keadaan erupsi di ini ngomong kayak BMKG loh. Iya makanya gue juga jadi kaget tadi. Tapi anyway terima kasih siapa tadi? Kordas. Berarti dia dengerin dari awal tuh kan. Dari awal. Pengen tahu dia wavelength itu apa. Wavelength itu apa nih dikasih tahu sama dia. Yeah. Nah sekarang gini gue tetap nggak bisa menutup mata karena dari tadi kan gue juga baca ya mana Harpa guys apa ya memang sekarang Pandit itu benar-benar menjadi tempat kutipan. Kadang-kadang kita senang dengan yang objektif, tapi kadang kita juga senang dengan yang sesuai apa yang kita mau. Kadang juga memang kita bisa nerima kalau yang kita mau tidak sesuai dengan yang disampaikan orang lain.
ataupun kita memang pengen dengernya opini yang memang opini Yang mau didengar. yang sesuai sama kita. Iya. Ya kan, misalnya gue udah dibilang overweight nih, ya ada dokter yang bilang lu emang harus olahraga, tapi gue males gitu. Jadi ya gue tetap olahraga sampai akhirnya ketemu satu dokter yang bilang lu nggak olahraga nggak apa-apa kok, asal begini nih. Nah itu pasti yang akan gue dengerin kan. Itu dokter sesat pasti itu. Berarti dokter lain bagi gue salah, ngerti nggak lu? Karena gue nunggu sampai ada yang sesuai dengan yang gue mau. Pembenaran. Nah, gue di sini sebagai CEO Jebret Media tidak bisa untuk Membatasi. mengontrol semua pandit. Lu harus ngomong begini, lu harus ngomong begitu. Bahwa semua punya point of view yang berbeda-beda. Tapi kita juga tentu sebelum acara kita briefing, kita mau bahas apa, setelah acara kita evaluasi, kita tadi pembahasannya seperti apa. Tetapi untuk lu nggak boleh ngomong ini, lu nggak boleh ngomong itu selain dari yang memang do and don'ts dari misalnya kita berpartner dengan brand atau apapun itu pasti kita akan tetap briefing gitu. Nah, tapi komentar seperti misalnya, ya menurut gue si A gini nih. Nah, kita memang nggak tahu dia juga akan ngomong begitu kan, misalnya gitu. Tetapi ternyata itu misalnya 90% tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh publik misalnya. Nah, berarti dia memang punya opini yang berbeda. Ya kan seperti itu. Begitupun juga dulu misalnya UK. Mungkin juga satu waktu Mas Haryo gitu. Jadi tapi kita terima kasih banget, berarti acara kita ini memang banyak yang nonton gitu loh, sehingga ada respon dari itu, dan kami pun jadikan itu evaluasi. Jadi thanks banget teman-teman semua. Kita terutama gue nggak tutup mata kok, dan gue nggak tutup telinga juga. Gue dengar, gue lihat dulu. Tapi kira-kira gambaran jawaban dari gua kira-kira seperti tadi. Gitu, Adiani. Iya, kita semua di sini punya karakter yang juga beda-beda gitu. Yes. Tapi untuk besok, tentunya kita semua mendukung pasukan Garuda. Iya dong. Kita dukung Indonesia Pasti untuk dong. bisa meraih kemenangan lawan Bahrain. Lu siaran ya? Hadir. Di mana lo, yang di mana? Biasa. Oh, oke. Yang lu tonton. Iya, cuman itu masalah kalau di tempat gua. Soalnya kita kalau lihat di handphone udah duluan. Golnya udah duluan. Telat. Nyampe di gua telat berapa detik kan? Makanya gua delay. Hah? Delay. Ya bukan salah ininya, tapi kan ada proses waktu pindahin dari situ ke layar kita kan. Jadi kalau langsung ke handphone kumpulin semua. Kalau golnya ke kita kan seneng ya. Kalau golnya ke lawan kan jadi nunggu. Oh, yang ini nih yang Oh, notifnya bunyi duluan ya. Pokoknya kita harus positif, berikan dukungan terbaik untuk Indonesia. Para pemain akan memberikan segalanya di lapangan, pun juga dengan Patrick Kluivert, dan kita tunggu ramuan yang paling terbaik yang bisa mengalahkan Nah itu Bahrain. itu juga gue cuma mau tekankan, Patrick Kluivert sama Sintayong itu dua profesional yang di hire. Jadi juga jangan lu malah di antara keduanya dibentrokin. Nggak perlu. Mereka dua-duanya tuh emang kerja aja gitu loh. Dan semuanya pengen buat Indonesia gitu. Jadi kita support aja selalu. Besok nggak ada narasi lain kayak kata Adiani selain memberikan dukungan kepada Indonesia. Dukungan pada Indonesia, dan harus diingat ini ada yang kirim momen. lagi tuh. Ada yang kirim lagi. Gua ngomong gitu kirim lagi. Tono 100.000 dari Tono, shubuetu@gmail.com. Emang iya. Saya katanya betul, Buat apa main cantik? Lu kelihatan sekarang. Jangan lu paksa. Kalau gua makin jauh makin kelihatan nih. Plus. Buat apa main cantik seperti tapi kalah? Kenapa nggak main seperti Yunani, bertahan dan serang balik tapi bisa juara Eropa? Lu kalau bahas ini lagi, Adiani kasih sejam nih. Dia paling senang bahas kemenangan Yunani. Casing point tadi malam juga sama Yunani menangnya juga. Iya kan? Bagus ya. Pasti lo kalau nama pemain Yunani itu Karisteas. Karestea. Zaman dulu. Garis keras. Ya, oke. Pokoknya besok kita berikan dukungan terbaik. Yang di GBK harus positif, memberikan chance, dukungan juga harus yang oke tentunya. Nggak boleh yang sara, rasis, dan nggak boleh menyerang para pemain. Kalau misalnya resultnya nggak sesuai dengan harapan, tapi terus kita berikan dukungan. Ini momen yang istimewa. Kita nggak pernah ada di momen seperti ini untuk bisa lolos ke World Cup. Jadi ini sangat positif, dan tentunya besok akan ada hasil terbaik yang bisa diperjuangkan oleh para pemain Indonesia. Dan jangan lupa Jebret Team besok nonton live reaction Indonesia lawan Bahrain bersama Live Boy. Jadi sampai ketemu besok.